Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga di hari Minggu ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah. Biarlah sebagai satu persekutuan orang-orang beriman, kita tetap mengagungkan Dia yang adalah sumber segala sesuatu. Saudara-saudara, hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita menggunakan tata cara ibadah bentuk 4. Dan yang menjadi kadim pada ibadah ini, Pendeta Mary Lasut Polakitan, Sarjana Teologia. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotahna Weru mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk 4. Marilah kita berdiri dan kita memulaikan ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing Galatia 6 di ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, oleh kemurahan-Mu kami dapat berkumpul dalam persekutuan ibadah dari rumah kami masing-masing. Satukanlah hati dan alur pikiran kami untuk fokus pada ibadah ini, sehingga kami boleh merenungi segala kasih karunia-Mu. Tiliklah kami yang datang dengan penuh kerinduan untuk menghayati segala karya-Mu. Maka jadilah persekutuan ibadah di pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui banyak hal, bahkan mengetahui segala perkara yang kami lakukan, yang kami pikirkan dan yang kami niatkan. Kami mengaku bahwa kami belum mampu sepenuhnya menyampaikan suara kenabian. Masih terhalang oleh rasa enggan. Kami lebih banyak menghakimi daripada menasihati. Kami suka melihat dan membuat orang bersalah itu dihukum daripada mengarahkannya pada jalan yang benar. Ketika itu kasih mulai pudar. Ketebalan ego membuat kami bermegah diri, kurang jeli dan peka, tidak cepat tanggap terhadap kebutuhan orang yang perlu ditolong. Ampunilah kesalahan kami dan perkenankanlah kami untuk memperoleh kasih setia-Mu, sehingga kami layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Oh,
adalah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Mu. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya, dan lawanlah dosa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman dalam 1 Korintus di pasal 16 ayat 1 sampai 9. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kiranya segenap hidup kami ditaklukkan oleh kuasa-Mu, diinspirasi oleh firman-Mu, untuk senantiasa mengisi hidup kami, dan sekaligus memaknai apa arti kami hidup dan dicipta mulia oleh Tuhan. Maka dengan kuasa Roh Kudus, kami memohon Tuhan terangi hati kami, supaya kami mampu mewujudkan kehendak-Mu. Maka bersabdalah, ya Tuhan. Amin. 1 Korintus di pasal 16 ayat 1 sampai 9. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu
sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah bacaan Alkitab. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kehidupan saat ini cenderung memupuk kehidupan yang egois, individualis, dan materialis. Manusia saling menggigit dan membinasakan. Hukum rimba terjadi. Siapa kuat dia menang, siapa lemah dia kalah. Hukum kasih terabaikan. Belum lagi tantangan krisis menggilas manusia dalam berbagai sendi kehidupan. Sehingga makna persekutuan yang saling melayani dengan tulus hati sangat diperlukan guna memotivasi kehidupan masyarakat persekutuan yang bernama gereja. Gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang Yesus Kristus. Nah, ketika anggota-anggota jemaat di Yerusalem tengah menghadapi kesulitan pangan, untuk itu jemaat-jemaat dari berbagai tempat, termasuk di Korintus, diminta mengulurkan bantuan. Anggota jemaat Yerusalem adalah saudara-saudara seiman dari jemaat Korintus, sehingga jemaat Korintus wajib membantu mereka. Paulus menganggap bantuan jemaat berupa pelayanan kasih ini adalah suatu ujian iman. Jemaat diuji untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan setempat, tetapi juga saudara-saudara seiman di tempat yang lain. Dengan perbuatan itu, mereka diminta membuktikan kedewasaan mereka, sebab mereka adalah milik Allah, termasuk segala berkat yang ada pada mereka. Kasih karunia Allah yang berlimpah itu hendaknya menjadi penggerak untuk memberi dengan berlimpah-limpah. Walaupun Rasul Paulus sadar bahwa tidak seluruh anggota jemaat menyukainya, namun ia tidak malu-malu meminta bantuan dari jemaat di Korintus ini demi jemaat di Yerusalem. Ia sadar betul bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, ia dan anggota-anggota jemaat di Yerusalem adalah satu keluarga. Karena orang bersaudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ia rela membela mereka. Ia yakin bahwa itu merupakan suatu kewajiban bersama menanggung beban sesama anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara, pelayanan kasih merupakan sebuah sarana yang Allah pakai untuk menjadi penolong, pembawa selamat bagi orang atau kelompok yang lain. Dan sarana yang dimaksud adalah jemaat. Jemaat adalah persekutuan orang percaya yang sadar akan kasih Allah dalam dirinya, serta memancarkan kasih itu kepada orang lain. Sebagaimana halnya anggota-anggota jemaat di Makedonia yang miskin,
mau mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Maka jemaat Korintus pun yang kaya dalam iman, perkataan, dan pengetahuan, hendaknya juga turut ambil bagian membantu anggota-anggota jemaat di kota lain yang dalam kesulitan. Saudara-saudara, pelayanan kasih merupakan salah satu bentuk ucapan syukur. Sebab orang yang telah mengenal Kristus tentu dia akan berusaha melakukan semua yang telah diajarkannya. Ingat dalam salah satu topik pengajarannya, Yesus mengajar murid-muridnya untuk melayani mereka yang lapar, yang haus, tidak punya rumah, dan sebagainya. Sebab dengan melayani mereka, itu sama saja dengan telah melayani Tuhan. Bandingkan Matius 25 ayat 40. Paulus mengajak jemaat Korintus, bagaimana mereka memberi bantuan itu? Karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam nats pembimbing tadi. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Cara memberi ialah di hari pertama. Tiap-tiap minggu hendaklah mereka masing-masing memberi sesuai apa yang mereka peroleh. Mengapa dilaksanakan di hari pertama? Bukan hari terakhir. Saudara, ini memberi arti bahwa kita memberi kepada sesama bukan sisa dari apa yang kita miliki, tapi bagian yang baik yang kita terima dari Tuhan. Rasul Paulus menganjurkan apa yang akan dikumpulkan sebagai bantuannya itu yang diperoleh, menyisihkan dan menyimpan di rumah. Artinya bukan nanti dikumpulkan saat Rasul Paulus datang di Korintus, tetapi bantuan itu sudah lebih dahulu disiapkan dengan ketulusan, sukacita, dan penuh ucapan syukur. Selanjutnya saudara, bantuan itu dibawa atau dikumpulkan dan diserahkan pada hari Minggu saat jemaat bersekutu dan beribadah. Dan kemudian untuk pengelolaan bantuan tersebut dipercayakanlah kepada mereka yang memiliki integritas. Bahkan jika perlu, Paulus juga akan membawanya ke Yerusalem. Jemaat Tuhan, dalam hal memberi bantuan, Rasul Paulus juga mengingatkan mereka untuk bersimpati dan berempati kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Memberi penguatan untuk bersukacita, pengharapan, dan bertekun dalam doa. Rasul Paulus walaupun tidak bersama-sama dengan jemaat Korintus pada waktu tertentu, namun melalui komunikasi yang terbatas, yaitu hanya melalui surat yang dikirim, ia memberikan penguatan. Di samping menyelesaikan kunjungan pelayanan di jemaat Makedonia, kepedulian Rasul Paulus bukan hanya kepada orang Korintus untuk tinggal lebih lama, tetapi kerinduan yang sama juga kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya seperti jemaat Efesus, sambil menunggu sampai hari Pentakosta. Sekalipun banyak penentang untuk melawan Rasul Paulus yang melakukan gerakan penginjilan. Saudara-saudara, secara objektif ternyata dalam kepelayanan, sebagai satu realita, ada jemaat yang suka memberi perhatian finansial, tapi ada yang tidak sama sekali. Tapi itu tergantung dari motivasi, pemahaman mereka, dan pemberian diri. Banyak juga yang memperhatikan mereka yang memberitakan Injil. Ada yang seperti jemaat Makedonia yang miskin suka memberi. Ada yang seperti jemaat Korintus perlu didorong dulu karena kurang pemahaman sehingga tidak punya kesadaran. Saudara-saudara,
ada beberapa anggota dari jemaat Korintus yang rupa-rupanya telah menyerang Paulus, meragukan kerasulannya. Walaupun demikian, Paulus tidak merasa sungkan untuk membimbing anggota jemaat. Karena itu, dengan mengacu kepada Kristus, Paulus dapat menasihati jemaat untuk mengikuti teladan Kristus. Kristus sebagai anak Allah Bapa di sorga, dia mau meninggalkan sorganya yang megah dan lahir sebagai anak seorang tukang kayu. Ia mau mengambil bagian dalam kesulitan-kesulitan hidup manusia. Itu semua dilakukannya untuk membuat kita terbuka melihat mereka yang susah dan menderita. Dengan melihat hal itu, hendaknya kita menjadi kaya. Bukan dalam arti memiliki banyak harta benda, tetapi kaya dalam kasih. Nah, bila kita tergolong orang yang sederhana, kita dapat memberi dari yang kita miliki. Atau bila kita tergolong orang yang berpunya, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, di tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang membawa dampak bagi semua orang, banyak orang yang tak berdaya, sulit dan susah. Kita diajak untuk merenung, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Satu tubuh, satu beban. Apa yang telah dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat di Yerusalem yang sedang menghadapi kesusahan akibat penganiayaan orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil dan penganiayaan pemerintahan Romawi, ini memotivasi kita untuk mari kita terus bertolong-tolongan menanggung beban seperti di situasi sekarang ini. Mari kita saling menghidupkan, bukan saling mematikan, dan akhirnya selamatkan diri masing-masing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Sebab kebahagiaan bukan sikap yang berporos pada diri sendiri. Artinya kita senang kalau lihat orang lain senang. Kita susah kalau lihat orang lain juga susah. Tapi sungguh ironis memang, terkadang yang terjadi kalau kita senang melihat orang lain menderita. Kita bersyukur saudara, pemerintah bersama gereja, lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok-kelompok, komunitas, keluarga, pribadi-pribadi, peduli kemanusiaan, telah melakukan pelayanan kasih. Tapi ini tentu belum cukup kalau wabah pandemi ini berkepanjangan. Nah, karena itu mari kita jauhi model hidup dalam persaingan yang tidak sehat, yang saling menggigit, membinasakan, menjatuhkan sesama. Andar Ismail dalam tulisannya di buku Selamat Sejahtera mengatakan, kita harus menjadi homo homini homo. Artinya manusia menjadi manusia terhadap sesamanya, berperi kemanusiaan, berperasaan, berbudi, bertenggang rasa, bermartabat, bermurah hati, berjiwa besar, bertanggung jawab, bukan menjadi homo homini lupus. Artinya bukan menjadi serigala bagi sesama manusia. Seumur hidup kita sebagai manusia, kita masih perlu belajar menjadi manusia. Johann Pestalozzi menulis bahwa pendidikan agama Kristen, maksudnya juga pendidikan umum, adalah proses humanisasi, yakni usaha agar orang berhakikat manusia. Pendidikan juga merupakan proses humanisasi, yaitu usaha agar orang berperilaku manusiawi. Apalagi kita ini yang adalah imago Dei, yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudara, di bulan Juni ini adalah bulan penginjilan. Gerakan penginjilan kita sedang diuji. Kita tertantang untuk terus hidup bertolong-tolongan, menanggung beban bersama. Sebab ini juga adalah bagian dari penginjilan.
Marilah seperti jemaat di Makedonia, walaupun dalam penderitaan mereka miskin namun kaya dalam kemurahan. Di situasi sulit sekarang ini kita tertantang untuk menolong orang lain, menanggung beban bersama. Tapi juga mari kita ingat saudara, asal jangan ada udang di balik batu. Asal juga jangan sampai air susu itu dibalas dengan air tuba ketika kita menolong dan telah ditolong oleh orang lain. Ketika kita menolong orang lain, bukan tidak mungkin kita juga akan ditolong, karena Tuhan yang kita percaya Dia adalah sumber pertolongan kita. Kita tertantang untuk terus hidup tidak egois, baku-baku baik, baku bantu, supaya ada keseimbangan. Hidup saling menghidupkan dalam kasih karunia Allah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, serta menyaksikan karya penyelamatan Allah melalui kata, karya, dan karsa, sehingga setiap pribadi, sesama manusia di sekitar kita akan merasakan inilah makna persekutuan sebagai tubuh Kristus. Amin. Jemaat, mari kita akan memberikan persembahan. Nyatakanlah syukur kita, dengan penuh sukacita kita memberi persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berada di penghujung bulan penginjilan dan pendidikan Kristen Gemim, dalam suasana sukacita menghayati Injil yang boleh kami terima. Engkau yang telah mengizinkan penginjilan terjadi di tanah kami dan memberi pertumbuhan selama 189 tahun. Untuk seterusnya dan selamanya, kami hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu yang menganugerahkan hari Minggu ini secara khusus sebagai hari penyembahan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya iman kami makin dikuatkan, dikokohkan dalam menjalani kehidupan hari esok, agar Injil itu tetap nyata dan kami boleh membawa kabar baik itu bagi banyak orang. Sebagaimana gerakan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai gerakan kerasulan dalam mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa ini bukan hanya gerakan sosial, tapi ini merupakan bagian penting dari penginjilan, dari panggilan gereja, terlebih untuk membantu mereka yang terdampak oleh bencana.
Berkatilah para misionaris, para pendahulu kami yang telah membawa dan memperkenalkan Injil sampai kapanpun, termasuk keluarga mereka. Tetapi kami juga sebagai penerus dari Injil, kabar baik itu, diberkatilah kami semua. Diberkatilah pendidikan formal di Gemim. Diberkatilah kami yang telah menerima pendidikan, sehingga kami berada dalam arak-arakan anak-anak Tuhan. Anak-anak bangsa yang cerdas secara ilmu, tapi juga cerdas iman. Menjadi insan yang tinggi iman, tetapi juga tinggi ilmu dan tinggi karakter. Sehingga kami yang terdepan boleh menjadi saksi, mengkumandangkan Injil di tengah-tengah berbagai profesi yang kami tekuni. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pula di tengah kehidupan gereja-Mu. Kami mau bergumul dengan saudara-saudara, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang dalam keadaan sakit, pun dalam masa pemulihan, termasuk mereka yang terinfeksi virus. Tuhan, Engkau melawat mereka. Kiranya kuasa kasih-Mu, kabar baik akan terus dialami oleh saudara-saudara kami yang lemah dan tidak berdaya. Tuhan menjadi tabib yang luar biasa untuk menyembuhkan, memberkati. Engkau juga melihat pendampingan keluarga, memberkati usaha-usaha para medis, dilindungi juga keluarga mereka. Karena itu juga saat ini kami mengucap syukur untuk pasien positif yang sembuh. Tambah-tambahkanlah Tuhan bilangan orang yang sehat, yang sembuh setiap harinya, melebihi bilangan kasus positif baru. Berilah kami memiliki kesadaran disiplin yang tinggi dalam mencegah dan menjaga kesehatan dari ancaman virus bahkan penyakit lainnya. Apalagi di era tatanan baru ini. Jaga dan lindungilah kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai 22. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami, mereka yang mengalami sukacita karena berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Syukur atas segala berkat dan peristiwa lainnya. Ketika mereka boleh naik kelas, lulus ujian, menyelesaikan studi, dan akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, Engkau memberkati sukacita para orang tua lansia, orang tua kami, tetapi juga saudara, pemuda, remaja, anak-anak kami. Biarlah sukacita ini akan membawa kehidupan makin berarti dalam menjalani dan menekuni berbagai hal, studi, pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan di masa liburan bagi anak-anak kami, tuntunlah mereka supaya ada hikmat Tuhan untuk menguasai mereka dalam memanfaatkan hari libur dengan melakukan hal-hal yang berarti. Mereka kuat menghadapi tantangan dan kesulitan. Tolonglah kami ya Tuhan. Arahkanlah kami supaya keteladanan-Mu itu dapat memberikan pencerahan dan selalu menyemangati kami ya Tuhan. Kami mendoakan kepada para orang tua yang di saat ini dalam persiapan untuk kebutuhan memulai dan akan melanjutkan studi dari anak-anak kami di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berkatilah segala keperluan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Engkau mengendalikan, menyediakan biaya-biaya yang diperlukan, sehingga ini juga lah yang akan menjadikan mereka lebih bersemangat untuk boleh belajar dengan sebaik mungkin dan berprestasi menjadi yang terbaik. Diberkatilah kami Tuhan sebagai gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin bangsa daerah, diberilah mereka hikmat dalam setiap pengambilan keputusan. Bahkan juga kebijakan-kebijakan yang hendak diambil untuk mengendalikan dan mengatur segala upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk penyakit demam berdarah yang jumlah kasusnya sudah mencapai 68.000
di 460 kabupaten kota se-Indonesia. Mampukanlah para pemerintah daerah setempat untuk bisa mencegah dan menanganinya guna meminimalisir terjadinya infeksi ganda, penyakit demam berdarah, dan COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari tahun 2020 ada kurang lebih 6,88 juta. Tuhan, berkatilah program pemulihan ekonomi supaya tidak ada virus kelaparan. Demikian untuk mereka-mereka yang di saat ini Tuhan sedang berkeluh kesah dan menyembunyikan segenap pergumulan mereka. Engkau sungguh mengetahui dan mengenalinya. Maka dengan cara waktu dan kehendak-Mu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu. Demikian untuk mereka yang memberi diri dalam pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru, Penatua Syamas, para pendeta, guru agama, pegawai kostor, komisi-komisi pelayanan BIPRA, UPK BIPRA di Kolom, komisi-komisi kerja, semua orang yang penuh kerelaan mengambil bagian dalam pelayanan. Berkatilah dalam pelayanan mereka, bahkan bersama-sama jemaat untuk merealisasikan program-program gereja yang dalam waktu dekat ini akan menggelar syukur hari ulang tahun Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru. Berkati panitia hari-hari raya gereja yang sudah mempersiapkan dan akan mengatur segala kegiatan yang ada. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sambil kami membawa doa ini, kami juga mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan menutup ibadah kita menyanyikan Sehati Sekerja. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Nikah